Maka inilah masa salaf. Jadi kalau kita menyebut salafun as-salih, yaitu di masa ini, memang nanti ada pendapat mengatakan yang namanya generasi salaf adalah 500 ke atas. Setelah 500 ke bawah bukan masa salaf. Tidak jauh makna ini dari kebenaran makna yang kita sampaikan tadi. Artinya semakin masih dekat kepada sumbernya sana, insya Allah masih selamat. Hanya berdasarkan kita kan menjelaskan sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad, bahwa generasi salaf adalah generasi Rasulullah, generasi sahabat, generasi tabi'in, yakni masa setelah sahabat, kemudian masa setelah sahabat. Nah, ini 3 masa inilah disebut sebagai khairul qurun atau khairun nasi. Inilah hakikat salaf. Dan setelahnya bukan salaf. Akan tetapi ada sebagian orang tiba-tiba mengatakan, aku adalah salafi, yang tidak ikut kelompok saya bukan salafi. Kita akan bertanya kepada orang yang membuat kelompok sendiri di masa ini, katanya salafiyah misalnya. Kita akan bertanya, ya Ustaz, tolong berikan petunjuk kepadaku, saya ingin menjadi orang salafi, bagaimana caranya? Tolong jelaskan. Karena selama ini kok saya ini ahli bid'ah bukan salaf. Saya ini menurutmu kok bid'ah. Ini menanggapi daripada aduan dari beberapa saudara-saudara kaum muslimin yang dikit-dikit dibid'ahin oleh sekelompok orang yang katanya salafi. Masya Allah, kita semua salafi. Dalam arti mengikuti manhajnya orang yang mengikuti salaf. Tetapi kita harus bertanya kepada orang yang membuat kelompok tersendiri katanya salafiyah, tolong ya Ustaz jelaskan kepadaku, saya ingin menjadi salafi, bagaimana caranya? Sulit bagi mereka untuk menjawab. Pokoknya ikut saya. Oh tidak. Siapa kamu harus saya ikuti? Ikut imam ini. Tunggu dulu. Tolong jelaskan saya bagaimana agar menjadi salafi. Dan kalau orang yang mengatakan dirinya salafi, insya Allah tidak akan menjawab dengan jawaban yang memuaskan, kecuali dengan keta'asuban, kefanatikannya mengatakan ikut saya. Dan maaf, kalimat salafi ini memang dipakai oleh bermacam-macam orang. Dan mungkin selama ini pun kita yang selalu mengatakan kita ma'had salafi, kita pun tidak bisa menjelaskan apa maksudnya ma'had salafi itu. Pesantren salaf, kita pun mungkin belum begitu bisa menjelaskan apa maksudnya pesantren salaf ini. Mungkin ada salah satu dari 2 jawaban dan tidak ada 3-nya. Jawaban itu adalah, kalau ingin menjadi salafi, maka ikutilah perkataan dan pendapat-pendapat orang-orang yang ada di masa salaf, yaitu masa sahabat, masa tabi'in, dan masa tabi'in. Itu adalah salah satu jawaban kalau kita ini ingin menjadi salafi, maka kita harus mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat para sahabat, pendapat para tabi'in, dan pendapat para tabi'in. Itu mungkin salah satu jawabannya. Pengen jadi salafi ya seperti ini. Saya pun mengikuti itu. Baik. Akan tetapi ketahuilah bahwa kalau kita mengikuti perkataan para sahabat, apakah saudara tidak tahu bahwasanya di antara para sahabat pun ada perbedaan pendapat di situ? Mana yang harus kita ambil kalau begitu? Di antara tabi'in pun ternyata banyak perbedaan pendapat. Bahkan satu orang pun punya pendapat banyak. Bahkan di situ banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri mereka para salafun saleh tentang kebiasaan-kebiasaan. Misalnya zaman para sahabat itu tidak ada yang mengenakan baju berjahit. Tetapi setelah berkenalan dengan masyarakat lain, orang Yaman pada datang mengenakan baju berjahit, artinya mengenakan baju jahitan. Kemudian dulu belum kenal apa itu kaca untuk minum gelas ini. Akhirnya Rasulullah dan juga para sahabat pun menggunakan kaca, gelas kaca. Rasulullah 8 tahun berkhutbah di mimbar hanya bersandarkan dengan pelepah kayu kurma, pohon kurma.
Ternyata ada seorang perempuan, "Ya Rasulullah, aku mempunyai kayu dan seorang tukang. Apakah kamu ingin jika aku membuatkan tempat duduk untukmu ya Rasulullah?" Akhirnya dibuatkan. Dan masih banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada sahabat Rasulullah dan begitu juga para tabi'in. Artinya banyak sekali pendapat-pendapat, cetusan dari para sahabat atau tabi'in yang ternyata mereka juga banyak berbeda pendapat. Kalau ternyata untuk menjadi salaf hanya mengikuti pendapatnya para salafun saleh atau para sahabat dan tabi'in, belum jelas juga. Alangkah lucunya di musola saya ikut Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan begini, Sayyidina Umar mengatakan begini. Dua orang di musola nggak ketemu karena apa? Sayyidina Abu Bakar mengingkari, yang Sayyidina Umar mengukuhkan. Begitu selanjutnya terus satu masjid ini beragam, macam-macam karena apa? Kan ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq, salaf kita. Ini perkataan Sayyidina Umar, salaf kita. Ini perkataan Masya Allah. Alangkah rancuhnya hidup jika ternyata modelnya semacam ini. Jadi jelas jawaban yang pertama ini adalah bukan jawaban kalau ingin menjadi salaf, bukan berarti mengikuti semua tingkah laku mereka. Mereka menjadi salaf yang soleh bukan karena hanya harus kita ikuti tingkah lakunya saja, akan tapi ada satu hal yang sangat spesial, yang sangat khusus. Kenapa mereka mendapatkan gelar salaf? Seperti yang kita isyaratkan, mereka mendapatkan gelar salaf yang soleh itu karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawaban yang pertama bahwa kalau orang ingin menjadi salafi atau salafiyah, maka dia harus mengikuti semua pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in. Ini adalah batil, tidak benar. Sebab kalau kalimat ini atau jawaban ini yang dikukuhkan, alangkah banyak perbedaan pendapat, sementara perbedaan ini nanti baru sah jika dikembalikan kepada sesuatu yang pasti atau kaidah di dalam memahami hukum Islam. Jadi pendapat yang pertama ini, jawaban yang pertama tidak bisa diterima. Kalau ingin menjadi salaf harus mengikuti apa yang dikatakan sahabat dan tabi'in tidak bisa diterima. Dan insya Allah semua orang pun paham makna ini. Tidak mungkin karena zaman sahabat Nabi, apalagi zaman tabi'in sudah banyak beragam pendapat. Qadhi Syuraih, Imam Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan banyak para a'immah di zaman itu ternyata berbeda-beda pendapat, tetapi ternyata mereka tetap saja indah, tidak terjadi permusuhan. Dan sekarang ini kita berbeda sedikit saja, kadang-kadang musuhannya tidak henti-henti. Olokan yang kita sampaikan tidak pernah putus-putus, ejekan pun tidak pernah berhenti-henti. Tidak ada jawaban kecuali harus pindah kepada jawaban yang lain. Jawaban yang pertama, untuk menjadi salaf harus mengikuti omongan para sahabat, tingkah laku sahabat, tidak benar itu. Yang kedua, agar kita menjadi seorang salaf, ini jawaban mungkin dua ini. Mereka akan menjawab salah satu dari dua ini, atau kita kalau ingin menjawab dengan salah satu dari dua ini, maka kita telah memberikan jawaban, akan tapi apakah bakal diterima atau tidak? Yang kedua adalah jawaban yang pertama tidak bisa diterima. Jawaban yang kedua, kalau ingin menjadi orang salaf, maka kita mengikuti manhajnya para salaf soleh. Manhaj itu adalah cara berpikir, beristimbat, mengambil hukum, cara mengeluarkan hukum dari Al-Quran, hadis, dengan caranya para salafus soleh. Jadi ikut metodologi, ikut metode cara berpikirnya para salaf soleh. Maka di balik jawaban ini pun kita harus bertanya, ya Ustaz, kalau memang untuk menjadi salafi harus mengikuti manhajnya para salaf, sahabat Nabi dan tabi'in, tolong Ustaz tunjukkan seperti apa manhajnya. Seperti apa manhajnya? Metode yang harus kita anut, cara berpikir yang harus kita anut itu seperti apa? Kaidah apa yang harus kita anut untuk mengambil hukum? Kaidah apa yang harus kita anut untuk mencetuskan satu hukum, wahai saudaraku?
tidak akan bisa memberikan jawaban karena belum pernah ada dibukukan kaidah-kaidah di zaman sahabat Nabi dan tabi'in, begitu juga tabi'ut tabi'in, agar kita kembali kepada kaidah-kaidah itu untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada saat itu. Lalu bagaimana untuk menjadi salaf? Bagaimana kita bisa menjadi salafi yang sesungguhnya orang salaf, pengikut orang salaf? Bagaimana? Ikut perkataan para sahabat dan tabi'in pun ternyata tidak bisa karena banyak perbedaan juga di antara mereka. Kalau menjadi salaf harus mengikuti satu manhaj, cara berpikir, metode berpikir, metode mengambil hukum, cara mengambil hukum, dan cara itu pun belum pernah dirinci oleh para sahabat dan para tabi'in. Belum pernah dirinci sehingga kita bisa mengikutinya. Lalu bagaimana menjadi salafi kita ini? Wahai orang yang mengatakan dirinya salafi, bagaimana kita menjadi salafi? Ternyata jawabannya sangat sederhana. Ketahuilah, salafiyah itu bukanlah madhab, bukan ide membuat satu kelompok khusus, bukan satu madhab. Bukan saya inilah madhabnya salaf dan kamu ini bukan madhab salaf, bukan. Ternyata salafi itu adalah masa yang paling bagus seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan madhab. Madhab itu adalah bukan manhaj, bukan cara berpikir yang khusus sehingga kalau orang ingin menjadi salafi mengikuti manhaj tersebut, bukan. Akan tetapi ternyata salafi itu adalah masa yang sangat indah, sangat baik seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada hubungannya dengan madhab. Maka termasuk bid'ah yang diada-adakan adalah jika orang membuat madhab namanya madhab salaf. Madhabnya madhab salafi. Karena kalau orang mengatakan aku madhab salafi, yang lain adalah bukan madhab salafi. Seperti orang mengatakan saya adalah satu-satunya pengikut Nabi Muhammad, maka yang lain bukanlah pengikut Nabi Muhammad. Jadi salafi itu bukanlah madhab, akan tetapi generasi yang sangat mulia dan diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Akan tetapi karena saat ini sudah terjadi penyebutan bahwasanya orang ini adalah salafi, ketahuilah bahwa yang dimaksud salafi ini adalah bukan orang yang punya madhab khusus sehingga yang lain adalah menjadi bukan salafi. Akan tetapi yang dimaksud salafi itu tadi yaitu kelompok generasi yang bagus, dan siapapun yang mencintai mereka, siapapun yang selalu berusaha untuk ingin sambung dengan mereka, maka secara otomatis mereka itu adalah salafi, mengikuti para salaf yang soleh. Kemudian setelah masa generasi tabi'in, bukan lagi generasi yang disebut oleh Rasulullah khairul qurun qarni. Maka di saat itu setelah Islam meluas, Islam tersebar kemana-mana, banyak para orang-orang di luar Islam yang masuk Islam. Banyak orang di luar Islam yang memulai Islam, terjadi percampur aduan budaya. Di samping itu orang yang berbahasa Arab sudah mulai banyak berubah karena bercampur dengan orang-orang asing. Lihat, karena bercampur dengan orang-orang asing. Maka saat itu rupanya generasi tabi'in ini, setelah generasi tabi'in, para a'immah, para imam-imam, pengikut para sahabat Rasulullah, pengikut para tabi'in dan pengikut para tabi'in, mereka merasa butuh untuk membuat satu rumusan kaidah yang dijadikan sandaran untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis di dalam Bukhari memang didahulukan dari hadis di Tirmidzi, tetapi kapan itu? Imam Zainuddin Al-Iraqi